Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Resti Aminata. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dating Violence terhadap Self-Esteem pada korban laki-laki dewasa muda di Jabodetabek. Untuk bab 1, yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang yang berisikan mengenai masa dewasa muda berada pada usia 20 sampai 40 tahun, di mana individu yang berada pada masa ini mengalami perubahan baik secara fisik, kognitif, psikologis, dan emosional yang semakin matang dan bijaksana. Memilih pasangan hidup dan menjalani hubungan dengan lawan jenis merupakan salah satu tugas penting di masa dewasa muda. Hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan bisa disebut dengan pacaran. Dalam sebuah hubungan, masalah yang menyebabkan konflik tidak dapat dipungkiri. Survei yang dilakukan oleh APA pada dewasa muda di Amerika menunjukkan sebanyak 12% responden mengalami konflik dengan pasangannya. Hal ini diperparah dengan adanya kasus COVID-19 pada tahun 2020 yang mengharuskan mereka tetap tinggal dalam rumah bersama dengan pasangannya. Konflik merupakan perbedaan pemikiran antara pasangan yang tidak dapat dihindari dalam suatu hubungan. Tak jarang, jika konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik, dengan kekerasan merupakan jalan pintas untuk menyelesaikannya. Komnas Perempuan pada tahun 2019 memaparkan kasus kekerasan paling tinggi berada pada ranah personal di mana kasus kekerasan dalam pacaran termasuk di dalamnya. Dengan jumlah kasus sebanyak 2.073 kasus pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 Komnas Perempuan juga melaporkan sebanyak 1.309 kasus atau 20% pada kasus kekerasan dalam pacaran. Dalam hal ini, korban kekerasan dalam pacaran memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dilihat melalui perilaku dalam kesehariannya. Di antaranya yaitu korban cenderung pasif dan mudah menerima apapun yang terjadi, mengalami kerugian secara fisik, mental, serta finansial, senang menyendiri, dan yang terakhir menurunnya self-esteem. Self-esteem menjadi kebutuhan mendasar bagi individu karena memberikan kontribusi penting untuk perkembangan hidup yang sehat dan normal. Self-esteem individu akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia. Individu memiliki tingkat self-esteem yang tinggi akan menampilkan diri yang optimis dan bersikap positif dengan orang lain, sedangkan untuk individu yang memiliki tingkat self-esteem yang rendah akan menampilkan sikap tidak merasa aman, kurang percaya diri, mengikuti perkataan orang lain, dan selalu bersikap negatif terhadap dirinya. Individu memiliki self-esteem yang rendah bisa disebabkan oleh penerimaan tindakan kekerasan. Salah satunya adalah kekerasan dalam pacaran. Untuk usia korban pada kekerasan dalam pacaran berkisar 25 sampai 40 tahun, di mana dalam beberapa kasus, di mana pada sebagian kasus korbannya merupakan perempuan. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Hal ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Reyes tahun 2016 yang menjelaskan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Maka dari itu, baik perempuan maupun laki-laki bisa saja menjadi pelaku maupun korban dalam kekerasan ini. Kekerasan dalam pacaran merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang memiliki unsur ancaman secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi selama hubungan pacaran yang dilakukan oleh pasangan intim. Kekerasan dalam pacaran yang sering terjadi di Indonesia yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta ekonomi. Kekerasan pacaran di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Adanya kekerasan ini tidak membuat hubungan pacaran yang dijalani berakhir. Nah, beberapa pasangan justru memilih bertahan walaupun mengalami kekerasan di dalamnya. Tingkat self-esteem yang dimiliki korban menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi korban mengalami kekerasan tetap bertahan menjalani hubungan pacaran meskipun terdapat unsur kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Alt dan Nesser pada tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara variabel self-esteem, perception of gender, dan sikap terhadap kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada mahasiswa di Turki. Selain itu, penelitian lain juga menjelaskan yang dilakukan oleh Mandaji dan Rositawati pada tahun 2020 menemukan
pengaruh antara self-esteem sebesar 48% terhadap dating violence pada perempuan remaja akhir. Berdasarkan penjelasan tersebut, partisipan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya masih didominasi oleh remaja, serta jenis kelamin yang digunakan dalam partisipan sebelumnya masih didominasi oleh perempuan sebagai korban. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai pengaruh dating violence terhadap self-esteem pada korban laki-laki usia dewasa muda yang sedang atau pernah menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Meskipun data menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih rentan terkena kekerasan dalam pacaran, namun tidak dapat dipungkiri laki-laki juga dapat terkena kekerasan dalam pacaran. Bahkan laki-laki yang terlihat kuat secara fisik maupun mental daripada perempuan bisa saja mengalami kekerasan dalam pacaran dan memerlukan bantuan untuk keluar dari kasus kekerasan dalam pacaran. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian yaitu eh, apakah terdapat pengaruh antara dating violence terhadap self-esteem pada laki-laki usia dewasa muda yang sedang atau pernah menjadi korban kekerasan dalam pacaran yang memilih untuk bertahan menjalani hubungan pacaran di Jabodetabek. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara dating violence terhadap self-esteem pada laki-laki usia dewasa muda yang sedang atau pernah menjadi korban kekerasan dalam pacaran yang memilih untuk bertahan menjalani hubungan pacaran di Jabodetabek. Untuk manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan kontribusi terhadap ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan klinis, terutama pada konstruk mengenai kekerasan dalam pacaran atau dating violence dan self-esteem. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi laki-laki dewasa muda agar terhindar dari dating violence yang dilakukan oleh pasangannya. Dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi yang menangani permasalahan terkait kekerasan dalam pacaran seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Perempuan. Untuk selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, self-esteem didefinisikan sebagai sikap positif atau negatif individu terhadap dirinya sendiri. Selain itu juga self-esteem juga sebagai rasa harga diri individu. Self-esteem terbagi menjadi dua aspek yang saling berkaitan, yaitu ada self-competence dan self-liking. Self-competence merupakan penilaian individu mengenai pengalaman yang sudah dilakukan, sedangkan untuk self-liking merupakan bagian dari self-esteem yang secara sosial saling berkaitan. Untuk faktor yang mempengaruhi self-esteem, diantaranya itu ada jenis kelamin, intelijensi, kondisi fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan keluarga. Selanjutnya ada dating violence yang didefinisikan sebagai perilaku agresi dalam hubungan romantis terhadap pasangan yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan fisik, kekerasan psikologis, hingga kekerasan seksual. Dalam beberapa riset penelitian, istilah dating violence juga diganti dengan istilah intimate partner violence yang didefinisikan juga sebagai tindakan agresi baik secara fisik, verbal, atau seksual yang menyebabkan pasangan intim mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Untuk aspek dari dating violence yaitu ada violence by coercion, ya ada physical violence, ada sexual violence, ada violence by detachment, violence by humiliation, ada gender-based, emotional punishment, dan yang terakhir ada instrumental. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam pacaran yang diantaranya yaitu usia, durasi perkawinan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, penggunaan alkohol, budaya menyaksikan kekerasan yang dilakukan orang tua di masa anak-anak, kesetaraan gender, dan peran perempuan. Kemudian ada dinamika variabel, yaitu self-esteem merupakan komponen terpenting dalam kehidupan seseorang. Self-esteem yang dimiliki individu akan menentukan well-being dari individu tersebut. Self-esteem merupakan evaluasi yang dilakukan oleh individu untuk melihat dirinya dan merupakan pandangan serta cerminan yang diterima seseorang dari lingkungannya berupa penerimaan dan penghargaan. Individu yang memiliki self-esteem yang rendah bisa jadi disebabkan oleh penerimaan tindakan kekerasan, salah satunya adalah kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang memiliki unsur ancaman secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi selama pacaran
yang dilakukan oleh pasangan. Adanya kekerasan ini tidak membuat hubungan yang dijalani berakhir. Justru ada beberapa pasangan yang memilih tetap bertahan walaupun mengalami kekerasan, yang dimana hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat self-esteem yang dimiliki korban, yang menjadi faktor yang mempengaruhi korban mengalami kekerasan tetap bertahan menjalani hubungan pacaran meskipun unsur kekerasan di dalamnya terdapat unsur kekerasan. Nah, beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa dating violence mempengaruhi self-esteem yang dimiliki seseorang. Ikut kerangka berpikir dari proposal skripsi saya. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, yaitu untuk H0-nya tidak ada pengaruh antara dating violence terhadap self-esteem pada laki-laki usia dewasa muda yang sedang atau pernah menjadi korban kekerasan dalam pacaran yang memilih tetap bertahan menjalani hubungan pacaran di Jabodetabek. Untuk H1-nya ada pengaruh antara dating violence terhadap self-esteem pada laki-laki usia dewasa muda yang sedang atau pernah menjadi korban kekerasan dalam pacaran yang memilih tetap bertahan menjalani hubungan pacaran di Jabodetabek. Untuk metode penelitiannya, kategori penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain proseksional. Untuk variabel penelitiannya yaitu independen variabelnya adalah kekerasan dalam pacaran atau dating violence, dan dependen variabelnya adalah harga diri atau self-esteem. Untuk karakteristik dari partisipan penelitian, yaitu laki-laki berusia 20-35 tahun yang sedang menjalani hubungan pacaran atau pernah menjalani hubungan pacaran, berdomisili di Jabodetabek dan pernah mengalami kekerasan secara fisik, psikologis, atau seksual selama menjalani hubungan pacaran. Untuk definisi operasional dari self-esteem merupakan keyakinan individu dalam menghadapi tantangan hidup serta evaluasi secara keseluruhan untuk cerminan dirinya dapat diterima dan dihargai oleh lingkungannya. Self-esteem dapat dilihat dari skor total alat ukur Rosenberg Self-Esteem Scale yang dibuat oleh Rosenberg. Semakin tinggi skor pada Rosenberg Self-Esteem Scale, maka semakin tinggi tingkat self-esteem pada individu tersebut. Begitu pula sebaliknya. Untuk dating violence merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang di dalamnya terdapat unsur pemaksaan baik secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan oleh pasangan. Dating violence dapat dilihat dari skor total dari 8 dimensi alat ukur reverse dating violence, yaitu detachment, humiliation, sexual, coercion, physical, gender-based, emotional punishment, dan instrumental. Semakin tinggi skor pada reverse dating violence questionnaire, maka semakin tinggi pula tingkat dating violence yang dialami oleh individu, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel, yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan teknik accidental sampling. Untuk prosedur penelitiannya, yaitu ada tahap persiapan, tahap uji coba, tahap pengambilan data, dan tahap pengolahan data. Untuk instrumen penelitian, pada alat ukur Rosenberg Self-Esteem Scale, instrumen ini terdiri dari 10 item. Dalam mengukur respon partisipan, instrumen ini menggunakan skala Likert yang terdiri atas 4 pilihan jawaban, yaitu dari tidak sesuai dengan skor 1 sampai sangat sesuai dengan skor 4. Untuk reverse dating violence questionnaire, instrumen ini terdiri 42 item yang terbagi menjadi 8 dimensi. Dalam mengukur respon partisipan, instrumen ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu tidak pernah dengan skor 0 sampai selalu dengan skor 4. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas, untuk Rosenberg Self-Esteem Scale, hasil uji validitas dan reliabilitasnya masih menggunakan referensi dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Garcia pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa 10 item menghasilkan angka yang valid. Untuk reliabilitasnya, alat ukur ini mendapatkan hasil alfa 0,75. Sedangkan untuk alat ukur reverse dating violence questionnaire atau DVQR, juga masih menggunakan hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan pada jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Rodriguez Franco pada tahun 2010 yang menggunakan teknik confirmatory factor analysis, menunjukkan bahwa 42 item dari keseluruhan dimensi menghasilkan angka yang valid. Untuk reliabilitas dari jurnal ini mendapatkan hasil alfa sebesar 0,93. Namun, peneliti akan melakukan uji validitas dan reliabilitas ulang dikarenakan partisipan serta
Partisipan yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda serta perbedaan lintas budaya dan lintas negara dari kedua jurnal tersebut. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dikarenakan penelitian ini ingin mengukur pengaruh dating violence terhadap self-esteem yang diuji dengan software IBM Statistik SPSS versi 25. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.